Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Reza ingin mempresentasikan apa itu gorong-gorong. Saya dimoderatori oleh Bu Dr. Insinyur Bilhahab MT. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu gorong-gorong. Dalam suatu sistem drainase, saluran drainase sangat erat hubungannya dengan bangunan pelengkapnya, seperti bangunan gojun, bangunan silang, gorong-gorong, dan box culvert. Lalu pintu air, pompa, dan rumah pompa. Dan juga ada sumber resapan, bangunan penyaring sampah, kolam penampung sementara atau kolam tanduk, dan lain-lain. Masing-masing bagian mempunyai peranan tersendiri. Pada kesempatan ini, saya akan bahas sedikit tentang gorong-gorong. Gorong-gorong adalah konstruksi saluran air yang dibangun untuk memberikan jalan agar air mengalir menuju aliran pembuangan. Potongan melintang yang dimiliki desain saluran drainase ada yang diposisikan berada di atas permukaan, tetapi dapat juga potongannya dibuat tenggelam. Orang-orang dengan potongan melintang di atas berfungsi sebagai saluran air terbuka, sehingga benda apa saja dapat mengalir melewati saluran air. Lanjut ke jenis-jenis gorong-gorong. Pipa baja. Yang pertama ialah pipa baja bergelombang. Gorong-gorong pipa baja ini terbuat dari material steel pipe yang memiliki bentuk bergelombang. Fungsinya tidak hanya untuk menjadi jalur air, tetapi juga akses jalan manusia dan kendaraan. Keunggulan terowongan pipa baja bergelombang adalah harga yang murah dan proses pembangunannya yang mudah. Masa pemakaian terowongan pun cukup lama, yaitu 25 tahun. Lanjut, yang kedua ialah jenisnya polyvinyl klorida, yaitu jenis satu ini terbuat dari plastik. Polyvinyl klorida atau PVC makanya digunakan pada area sempit dan kecil serta tidak membutuhkan tekanan beban yang besar. Jenis PVC ini lebih cocok untuk drainase pemukiman warga, seperti pipa mungkin. Contohnya yaitu seperti pipa air kecil, tapi tetap terbuat dari beton. Lanjut, ini pipa. Lanjut ke beton. Jenis gorong-gorong satu ini paling banyak dipakai untuk area luas yang membutuhkan daya tahan beban tinggi. Proses pengerjaannya langsung di tempat, tapi tidak sedikit juga yang datang dalam bentuk riset untuk mengikuti kebutuhan fungsi dan debit air yang perlu ditampung. Lanjut ke fungsi gorong-gorong. Pelaksanaan prosedur kerja saluran air drainase harus dibedakan berdasarkan penempatannya, seperti untuk pembuangan silang atau saluran air di bawah jalan. Jika saluran air diperuntukkan sebagai pembuangan silang, maka fokus lebih diutamakan pada pencegahan kebocoran. Berbeda lagi fokusnya ketika konstruksi saluran air berada di bawah jalan, maka konstruksi harus mampu menahan beban yang berada di atas bangunan. Gorong-gorong yang dipasang jumlahnya lebih kecil dari ukuran jembatan penyeberangan. Material pembuatan gorong-gorong bisa dari baja galvanis, beton, politilen dengan density yang tinggi. Sementara pada prosedur pemasangan biasanya satu desain saluran air dapat mengkombinasikan material yang menghasilkan struktur drainase yang sempurna, seperti menggabungkan besi baja dan beton. Lalu di sini kita bisa melihat ukuran gorong-gorong. Dari jenis gorong-gorong bis beton, gorong-gorong ini memiliki diameter dan kedalaman yang bervariasi, yaitu berdiameter dalam sekitar 20 cm sampai 120 cm. Sementara panjangnya mulai dari 50 cm sampai 100 cm. Lalu yang kedua ada box culvert. Ukuran box culvert beton siap pakai atau precast pada umumnya berkisar antara 40 x 40 cm hingga 200 x 200 cm dengan panjang 100 cm. Lalu yang ketiga ada UDITS, di mana dimensi gorong-gorong bervariasi, mulai ukuran 30 x 30 cm hingga 120 x 120 cm dengan panjang 100
20 cm. Lanjut ke manfaat gorong-gorong. Gorong-gorong gorong-gorong tentu memiliki banyak jenis manfaat bagi lingkungan. Dibuat gorong-gorong merupakan salah satu langkah untuk memaksimalkan lahan yang ada di sekitar kita. Dengan adanya gorong-gorong, berbagai macam masalah lingkungan yang berhubungan dengan air seperti bencana banjir dapat diminimalisasi. Lanjut ke gambar. Gorong-gorong, ini dia gorong-gorong bis beton. Ini sering kita lihat pada penyambungan paret, saluran paret yang sekitar luas paret itu ya 2 meter lah. Lanjut ke gorong-gorong box culvert. Ini juga sama posisi sama yang sebelumnya, beda bentuk dan juga kebutuhan. Yang ketiga, ini biasa digunakan di paret-paret kecil yang berada di tengah-tengah kota, yaitu gorong-gorong Lubitz. Baiklah, yang terakhir adalah perhitungan gorong-gorong. Jadi di sini untuk menghitung luas dibutuhkan dengan rumus V kali RL kuadrat kurang R kuadrat. Dimana kalau volume rumusnya ialah panjang kali luas beton. Di sini dapat diterangkan bahwa di mana D1 ialah diameter luar, lalu D2 adalah diameter dalam, dan yang T ialah tebal beton atau cincin. R kuadrat ialah setengah kali D ataupun diameter. Lalu RL dapat dicari dengan cara R kuadrat tambah T. R kuadrat itu ialah jari-jari dikali tebal dengan V 3,14. Jadi di sini kita ambil satu contoh. D2 ialah 60 cm, tebalnya 10 cm dan panjangnya 100 cm. Jadi semuanya kita rubah menjadi meter. Di sini D2 60 cm jadi 0,6 meter, tebalnya 10 cm jadi 0,1 meter. Lalu rumus mencari R kuadrat ialah setengah kali D kuadrat, yang dimana setengah dikali 0,60 meter dan hasilnya 0,30 meter. Lalu RL rumusnya ialah R kuadrat ditambah T sama dengan 0,30 meter ditambah 0,10 meter. Hasilnya ialah 0,40 meter. Jadi di sini langsung saja kita jabarkan dari luas penampang. V dikali RL kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 3,14 dikali 0,40 kuadrat dikurang 0,30 kuadrat. Dimana hasilnya ialah 3,14 dikali 0,017 ialah 0,2198 meter persegi. Lalu lanjut ke volume. Ialah 1,00 dikali 0,2198 yang dimana hasilnya ialah 0,2198 meter kubik. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Dan terima kasih kepada moderator saya ialah Ibu Rumila Harahap. Dengan ini presentasi saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.